Dalam beberapa hari ke depan, jutaan orang Indonesia bakal merayakan Lebaran tahun 2026 ini. Secara kultural, narasinya tuh jelas banget ya. Baju baru, ketupat, kumpul keluarga, dan pastinya kebahagiaan yang meluap-luap. Iya, narasinya selalu begitu. Tapi, mari kita jujur aja deh. Bagi sebagian dari Anda yang lagi mendengarkan ini, momen kumpul keluarga besar itu, nggak terasa kayak perayaan sama sekali. Malah rasanya tuh kayak mode bertahan hidup. Betul, mode survival. Anda mungkin sekarang lagi duduk di dalam mobil, sengaja menunda keluar, atau mungkin lagi sembunyi bentar di kamar mandi rumah kerabat. Karena melangkah masuk ke ruang tamu itu rasanya, kayak jalan di atas ranjau emosional. Ranjau yang siap meledak kapan aja ya? Bener banget, kita senyum di luar, tapi di dalam, alarm bahaya kita tuh bunyi nyaring banget. Dan realitas yang sering ditutupi di balik senyum sungkan itu adalah betapa melelahkannya harus pura-pura baik-baik aja. Apalagi di depan orang-orang yang mungkin punya sejarah meninggalkan luka psikologis yang cukup dalam buat kita. Ya, sangat melelahkan. Momen yang katanya menyatukan malah jadi pemicu stres yang intens banget. Nah, itulah yang bakal kita bahas secara mendalam hari ini. Kita udah kumpulin berbagai sumber yang relevan banget. Mulai dari jurnal psikologi klinis, neuroscience, sampai kajian budaya. Dan semuanya bermuara pada satu dokumen utama. Dokumen tentang kembali bertemu orang yang pernah melukai pada momen Lebaran dan pentingnya emotional detachment yang sehat. Tepat. Jadi misi sesi diskusi mendalam kita kali ini adalah membekali Anda. Kita mau bahas gimana Anda bisa hadir secara fisik dalam tradisi silaturahmi ini, tapi tanpa mengorbankan kewarasan dan keselamatan psikologis Anda. Iya, karena itu yang paling penting. Kalau Anda merasa dada Anda sesek cuma ngebayangin kumpul keluarga nanti, ketahuilah kalau perasaan Anda itu valid, 100% valid. Dan ada penjelasan sains yang sangat logis di baliknya. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Setuju. Mari kita mulai dengan ngelihat gambaran besarnya dulu. Soalnya, narasi yang sering muncul di kepala kita pas lagi cemas tuh, cuma aku doang nih yang ngerasa gini, pasti ada yang salah sama aku. Padahal nggak gitu kan? Sama sekali nggak. Data ngebuktiin hal sebaliknya. Kalau kita lihat data Riskesdas, tahun 2023 itu nunjukin sekitar 20% orang Indonesia ngalamin gangguan mental emosional. Wow, 20%? Berarti kalau dikonversi? Itu sekitar 54 juta jiwa. 54 juta? Gila. Berarti hampir di setiap ruang tamu pas kumpul keluarga, pasti ada satu atau dua orang yang lagi mati-matian nahan beban emosional yang berat. Betul banget. Dan kerentanan ini tuh makin kelihatan kalau kita nengok generasi muda kita. Survei dari UGM, Inamhes, itu nemuin 1 dari 3 remaja kita punya masalah kesehatan mental. 1 dari 3? Ya, bayangin kita ambil populasi yang rentan ini, terus kita masukin ke sebuah tradisi yang menuntut interaksi sosial berjam-jam tanpa jeda, pasti pergesekan emosi itu hampir mustahil buat dihindari. Wah. Dengar data itu rasanya masuk akal banget ya, kalau Lebaran kadang kerasa kayak masuk pressure cooker raksasa. Iya, panci presto emosional. Ekspektasi sosial dari mana-mana, terus belum lagi pertanyaan yang katanya basa-basi. Kayak, kapan nikah, kok gemukan, atau gaji kamu sekarang berapa sih? Pertanyaan yang langsung nusuk. Banget. Nah pertanyaannya, apakah reaksi kita yang kadang sampai gemeteran atau keringat dingin itu murni karena kita yang terlalu sensitif? Apa generasi muda ini emang baperan aja? Nah, yang sangat menarik di sini adalah respons tubuh yang Anda alami itu sama sekali bukan kelemahan karakter. Itu tuh murni mekanisme perlindungan neurobiologis yang super canggih. Oh ya? Bukan karena lemah ya? Bukan. Otak Anda lagi kerja lembur buat ngelindungin Anda dari ancaman. Jadi gini, di otak kita itu ada struktur kecil sebesar almond, namanya amigdala. Oke, amigdala. Nah, amigdala ini kerjanya kayak detektor asap prasejarah. Tugasnya cuma satu, mendeteksi bahaya, terus ngebunyiin alarm fight or flight, lawan atau kabur. Tapi kan kita nggak lagi berhadapan sama harimau. Masa iya komentar nyinyir dari tante di ruang tamu bisa memicu alarm harimau itu? Bisa banget. Karena amigdala kita tuh nggak bisa bedain mana ancaman fisik yang ngancam nyawa dan mana ancaman emosional yang ngancam harga diri Anda.
Ya ampun. Ibarat detektor asap di rumah, bunyinya baka sama nyaringnya, entah rumahnya kebakaran sungguhan atau Anda cuma gosongin roti pas sarapan. Masuk akal banget. Dan ada temuan seru dari National Institute of Mental Health, kalau kita dihadapkan sama orang yang pernah bikin trauma, area otak lain yang namanya ventromedial prefrontal cortex atau VMPFC itu mengalami overaktivasi. Tunggu dulu, VMPFC ini bukannya area logika ya? Harusnya dia yang ngerem amigdala dong. Kayak yang bilang, santai, ini cuma obrolan keluarga. Secara teori emang gitu, VMPFC harusnya jadi rem emosi. Tapi pas dipicu luka lama yang intens, sirkuit logika ini malah ibaratnya korslet. Korslet karena saking beratnya ya? Iya, dia kerja terlalu keras sampai akhirnya gagal meregulasi emosi. Terus tiba-tiba muncul dorongan kuat buat kabur atau malah muncul derealization. Derealization, yang kayak ngerasa terlepas dari kenyataan itu ya? Betul, Anda ngerasa kayak ngambang, lingkungan sekitar kerasa nggak nyata, kayak lagi mimpi. Wah, itu ngejawab banyak banget hal. Pas kita tiba-tiba ngeblank, senyum kaku, padahal jantung deg-degan. Itu bukan karena kita bodoh atau nggak bisa jawab, tapi emang otak logika kita lagi korslet. Tepat, biologi Anda lagi ngambil alih kemudi demi keselamatan Anda sendiri. Tapi gini, kalau tubuh kita secara biologis udah ngasih sinyal buat kabur, logikanya kita ngehindar kan? Cuma kita nabrak tembok tradisi nih. Nah, budaya lebarannya ya. Iya, budaya kita menuntut ini hari suci, harus maaf-maafan, lupain masa lalu, kembali akrab. Buat orang yang pernah disakiti banget sama keluarganya, ini bikin rasa bersalah yang luar biasa. Empuradukin antara memaafkan dan rekonsiliasi. Ini poin krusial banget. Pemisahan dua konsep ini itu fondasi buat kesehatan mental Anda. Kalau kita merujuk ke Worthington tahun 2003, memaafkan itu murni perjalanan internal. Internal gimana tuh maksudnya? Keputusan di dalam diri Anda sendiri buat ngelepasin beban dendam, amarah, kepahitan. Anda ngelakuin ini demi kedamaian batin Anda, bukan buat orang lain. Berarti memaafkan itu bisa sepihak dong? Nggak nunggu orangnya minta maaf? Nggak butuh partisipasi atau persetujuan orang yang nyakitin Anda. Bahkan orangnya nggak harus ada. Memaafkan itu keputusan sadar buat ngelepasin dendam. Sebaliknya, kalau rekonsiliasi... Nah, ini rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu perjalanan interpersonal, harus ada dua belah pihak. Nggak bisa rekonsiliasi sendirian. Butuh rasa aman, butuh dialog, dan yang paling penting, butuh perubahan perilaku dari orang yang nyakitin. Kayak kata Luis Medes, memaafkan bisa dilakuin seorang diri, tapi rekonsiliasi nggak bisa. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau boleh saya pakai analogi ya. Memaafkan itu kayak kita motong tali jangkar kapal yang nahan kita di perairan masa lalu yang kelam. Oh, analogi yang bagus. Kita potong jangkarnya karena kita mau maju. Tapi rekonsiliasi itu kayak kita ngundang orang yang dulu ngerusak kapal kita buat naik lagi ke geladak. Benar banget. Kita bisa kan potong jangkarnya tanpa ngasih izin dia naik kapal kita lagi? Boleh naik ke kapal Anda. Anda bisa memaafkan dari tepi pantai, mendoakan mereka tanpa harus biarin mereka masuk dan nenggelamin kapal Anda lagi. Buat Anda yang lagi dengerin, kita mau nekenin satu hal nih. Milih buat nggak akrab lagi sama kerabat yang masih toksik. Itu bukan dosa. Itu bukan tanda Anda pembenci. Sama sekali bukan. Itu perlindungan diri. Betul. Kalau kita udah memaafkan di dalam hati, tapi belum siap berrekonsiliasi secara fisik, terus gimana kita harus bersikap pas ngadepin mereka di ruang tamu? Jawabannya ada di konsep healthy emotional detachment atau pelepasan emosional yang sehat. Tunggu dulu, saya mau sedikit tantang nih. Kata detachment ini kan konotasinya kayak nutup diri, jadi mati rasa, apatis. Nanti malah bahaya dan bikin depresi nggak sih? Kekhawatiran yang wajar banget. Tapi di sini kita harus tarik garis tegas. Yang Anda sebutin tadi itu namanya unhealthy emotional numbing. Numbing ya, mematikan emosi. Iya, mati rasa total karena trauma. Itu memang bahaya dan bisa jadi gejala depresi. Tapi yang kita bahas buat lebaran ini adalah healthy emotional boundaries. Jadi emosinya masih ada? Masih ada dong. Anda masih sadar, masih bisa senyum sopan sambil ngunyah nastar. Bedanya, Anda dengan sadar milih seberapa besar energi emosi yang mau Anda kasih ke interaksi itu. Oh, ngerti-ngerti. Anda pegang kendali. Kuncinya ada di menciptakan jeda sadar. Jeda antara stimulus, misalnya pertanyaan julid tadi, dan respons Anda. Jadi Anda merespons dengan pikiran jernih, bukan bereaksi panik. Jeda sadar. Saya suka banget konsep ini.
Ibaratnya kayak kita sengaja pakai jas hujan psikologis sebelum keluar rumah di tengah badai gitu ya. Jas hujan psikologis, bener. Jas hujannya nggak bisa ngeberhentiin badainya. Hujan komentar negatif tetap turun. Tapi setidaknya kita nggak basah kuyup dan nggak masuk angin karena emosi itu. Tepat. Jas hujan itu adalah cognitive reappraisal. Anda nggak bisa ngontrol mulut kerabat Anda, tapi Anda pegang kendali penuh atas makna yang Anda kasih ke kata-kata mereka. Oke, konsepnya udah dapat. Sekarang mari kita bawa ini ke dunia nyata. Saya udah pakai jas hujan psikologis nih. Lagi di jalan ke rumah nenek. Apa rencana praktis saya? Biar nggak kelihatan aneh. Langkah pertama, bahkan sebelum Anda turun dari mobil, bikin yang namanya exit strategy. Strategi buat kabur secara elegan ya? Iya. Kecemasan sering memuncak karena kita ngerasa terjebak. Kalau Anda udah punya rencana, oke, saya cuma mau ikut kumpul 2 jam aja, habis itu pamit. Itu bakal nurunin cemasnya. Bener. Kayak ngasih ilusi kontrol ya. Pas udah sejam dan mulai gerah, kita bisa bilang dalam hati, tahan sejam lagi kita bebas. Betul. Terus tantangan aslinya mulai pas kita masuk. Di sumber kita ada kasus nyata, perempuan 28 tahun yang selalu dicecar kapan nikah dengan nada ngerendahin. Kasus klasik lebaran, pasti banyak yang relate. Nah pas dia diserang pertanyaan gitu di tengah keluarga, harus gimana? Ini saat yang tepat buat pakai Grey Rock Method, teknik batu abu-abu. Jadi batu abu-abu, maksudnya gimana tuh? Prinsipnya simple, jadilah orang yang paling ngebosenin, sedatar batu di pinggir jalan, kasih jawaban singkat, tanpa emosi, monoton. Kayak, belum nih, doain aja ya, terus buang muka. Tapi kan kadang insting kita pengen berargumen ya, pengen ngebela diri biar nggak diremehin terus. Nah itu jebakannya, provokator itu sebenarnya nyari reaksi emosional Anda. Mereka seneng ngelihat Anda kesal atau sedih. Itu bahan bakar mereka. Oh, wow. Kalau Anda jadi batu yang ngebosenin, nggak ada emosi, apinya mati sendiri karena mereka bosen. Masuk akal banget, tapi jujur aja nih, kadang jas hujan kita kan bisa bocor ya. Tiba-tiba ada omongan yang ngena banget di luka paling dalam. Pasti ada momen seperti itu. Tiba-tiba amigdala ngebunyiin alarm maksimal, jantung mau copot, keringat dingin, panik di tengah ruang makan. Kita harus ngapain detik itu juga? Kalau panik fisik udah nyerang, Anda butuh intervensi instan buat nyalain logika lagi. Teknik yang paling disaranin itu grounding 5-4-3-2-1. Oke, buat Anda yang lagi dengerin sambil nyetir atau sembunyi, mari kita coba bareng-bareng. Gimana caranya? Ambil nafas pelan dulu, terus paksa mata Anda cari 5 hal yang bisa Anda lihat di sekitar. Sebutin aja di dalam hati. 5 hal visual. Kayak warna taplak meja atau jam dinding gitu ya? Betul? Nggak usah dipikirin, sebutin aja. Selanjutnya, cari 4 hal yang bisa Anda rasain atau sentuh. Tekstur sofa, dinginnya gelas es, atau pijakan kaki Anda di lantai. Ini bikin kita kembali sadar sama tubuh fisik kita ya. Terus cari 3 hal yang bisa Anda dengar selain detak jantung Anda. Suara sendok piring, dengung kipas angin. Habis itu cari 2 hal yang bisa Anda cium baunya. Wangi opor mungkin. wangi opor andalan lebaran ya. Dan yang terakhir, 1 hal yang bisa Anda kecap di lidah. Mungkin sisa rasa manis sirup di mulut. dan yang paling keren dari teknik ini tuh, kita bisa ngelakuin ini diam-diam sambil makan ketupat tanpa ada kerabat yang sadar kalau kita lagi mengintervensi serangan panik kita sendiri. Iya, rahasia tapi sangat efektif. Ini maksa otak memproses informasi dari luar yang ngasih sinyal ke amigdala kalau kita aman di masa kini. Keren banget. Nah, taruhlah 2 jam udah lewat. Strategi keluar berhasil, kita pamit, dan akhirnya masuk mobil atau kamar. Sunyi. Apakah urusan udah selesai? Justru belum. Fase setelah acara atau pemulihan ini sering dilupain, padahal hormon stres kayak kortisol itu masih menggenang di tubuh Anda. Kalau langsung tidur malah ngendap ya stresnya. Betul, Anda butuh psychological detachment. Cara paling ampuh itu gerak fisik. Jalan kaki santai kek, peregangan, biar tubuh tahu masa bahayanya udah lewat. Bisa juga nulis journaling ya. Numpahin semua kekesalan yang ditahan tadi ke atas kertas. Sangat dianjurkan. Mindahin beban abstrak dari otak ke tulisan fisik itu ngebantu banget membersihkan memori emosional. Ngomong-ngomong soal pemulihan, saya ingat konsep dari Christine Neff soal self-compassion atau ulas asih ke diri sendiri. Kan kadang setelah acara yang bikin stres, suara paling jahat malah datang dari kepala kita sendiri. Wah ya, menghakimi diri sendiri itu bahaya banget. Kenapa sih tadi aku diam aja, lemah banget?
Gitu kan? Gimana cara kita ulas asih ke diri sendiri tanpa kerasa konyol? Nev punya 3 langkah praktis. Pertama, akui aja rasa sakitnya tanpa menolak. Bilang ke diri sendiri, ya momen tadi emang nyebelin dan berat banget buat aku. Validasi perasaan ya. Terus yang kedua? Kedua, sadari kalau penderitaan ini manusiawi. Ingat kalau saat ini juga, pasti ada ratusan orang lain yang juga lagi sembunyi di kamar mandi ngerasa cemas karena keluarganya. Ngerasa kalau kita tuh nggak sendirian, itu membebaskan banget rasanya. Dan langkah ketiga, kasih kebaikan ke diri sendiri. Beri afirmasi lembut, izinkan aku bersikap baik pada diriku hari ini. Aku udah ngelakuin yang terbaik buat bertahan. Wah, jadi apa makna dari semua ini? Dari data statistik, amigdala, jas hujan psikologis, sampai teknik grounding 54321. Maknanya adalah menghormati batasan Anda sendiri. Intinya, keinginan Anda buat silaturahmi dan menghormati keluarga itu nggak pernah mengharuskan Anda mengorbankan kewarasan dan kesehatan mental Anda di atas ekspektasi sosial. Dan kalau kita lihat dari dimensi spiritualnya, ini sejalan dengan konsep fitrah. Kembali suci dan damai. Kedamaian ini bisa dicapai lewat decisional forgiveness tadi. Keputusan sadar melepaskan dendam buat diri sendiri ya. Betul. Menjaga batas emosional pakai jas hujan psikologis pas lebaran itu sebenarnya bisa dibilang bentuk ibadah. Karena Anda jadi bisa hadir bawa jiwa yang damai, bukan jiwa yang penuh amarah. Cara pandang yang sangat melegakan. Tapi sebelum kita tutup, kita merasa perlu ngasih pengingat yang lembut buat Anda semua. Silakan. Semua strategi kayak Grey Rock atau grounding tadi, itu tuh cuma perangkot pertolongan pertama ya. Kotak P3K psikologis Anda. Kalau momen keluarga ini sampai memicu gejala yang berat banget, Kayak sesak nafas yang gak hilang, kilas balik trauma, atau putus asa yang mendalam. nah iya, itu sinyal kalau Anda butuh lebih dari sekedar jas hujan. Jangan ragu buat cari bantuan profesional. Terapi CBT atau EMDR itu terbukti bisa bantu proses trauma keluarga. Meminta bantuan adalah langkah berani yang bisa Anda ambil buat diri sendiri. Betul sekali. Nah, kita udah sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Untuk nutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih. Silakan, buat direnungkan pendengar ya. Buat direnungkan sambil nikmatin sisa liburan atau pas lagi di jalan pulang. Gini, kita ini kan tumbuh di masyarakat yang sering mendikte bahwa toleransi tertinggi itu adalah diam dan sabar nerima perlakuan buruk keluarga sambil terus senyum. Budaya memendam ya. Iya, tapi mari kita putar sudut pandangnya. Gimana kalau bentuk penghormatan tertinggi atas kehidupan dan kewarasan yang Tuhan kasih ke Anda justru ditunjukkan dengan keberanian Anda buat bilang cukup di dalam hati, membangun batas yang kuat, dan berani melindungi kedamaian pikiran Anda sendiri. Pertanyaan yang sangat kuat. Selamat merayakan Lebaran tahun 2026. Dimanapun Anda berada hari ini, kita sungguh berharap Anda bisa nemuin ruang yang aman, damai, dan penuh dengan welas asih. Terima kasih udah menyelam bareng kita di sesi diskusi mendalam ini. Semoga hari-hari ke depan bawa ketenangan buat Anda.